Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Prof. Gun-Gun. Prof. Gun-Gun, ini kalau kita lihat daftar menteri yang kemarin kena reshuffle, ini adalah menteri-menteri yang pernah bekerja di era sebelumnya, di era pemerintahan dari Presiden Joko Widodo begitu. Tapi kalau kita lihat, apakah ini juga bisa digambarkan sebagai sinyal untuk menjaga jarak dengan Pak Jokowi? Menurut saya ini Pak Prabowo mencoba untuk mencari titik keseimbangan baru ya. Kenapa? Karena kan persoalan banyak, ekspektasi tinggi. Sehingga kemudian pada saat betul-betul ada kemarin trigger, itu ada evaluasi yang menyeluruh termasuk relasi kuasa, hubungan antar aktor. Contoh misalnya banyak menteri yang politik asosiatifnya sangat identik begitu ya. Dengan sebut aja rezimnya Pak Jokowi. Nah ini kan banyak yang kena reshuffle juga. Artinya karena kalau kita bicara reshuffle itu bicara dua dimensi. Satu dimensi politik. Yang kedua bicara soal dimensi teknokrasi. Kita tidak mungkin bisa hanya mengatakan soal kinerja. Iya kan, teknokrasi itu memang pasti akan jadi evaluasi presiden. Tetapi kan selalu kita harus memasukkan atmosfer politik, begitu ya. Contohnya soal atmosfer politik itu adalah relasi antar aktor. Nah, saya lihat ketika misalnya Pak Prabowo itu sudah mendeklar di 15 Agustus soal rancang bangun ya. Pemerintahan yang optimal dengan anggaran di eranya Pak Prabowo sampai 2026 mendatang yang nanti tentu juga akan dievaluasi oleh publik bagaimana kinerja berdasarkan harapan-harapan yang tentu tidak mudah untuk direalisasikan oleh Pak Prabowo. Maka kemudian saya lihat track lainnya yang diupayakan oleh Pak Prabowo membangun trust itu adalah dengan mengoptimalkan, sebut aja itu mengaktifasi ya, ragam sosok yang kemudian bisa mendukung kinerjanya Pak Prabowo. Yang betul-betul optimal, politik asosiatifnya identik dengan Pak Prabowo, begitu kira-kira. Saya lihat contohnya misalnya, Pak BG itu kan tidak terlalu identik dengan Pak Prabowo. Ya kan? Nah nanti siapa yang menggantinya? Dan itu kemudian akan ada semacam persepsi bahwa Pak Prabowo betul-betul sekarang mengontrol ya kan, seluruh kabinet termasuk orang-orang yang membantunya. Itu untuk mengoptimalkan visi yang menjadi visinya Pak Prabowo. Ya termasuk misalnya Menteri Keuangan kemarin kan bukan betul-betul politik asosiatifnya identik dengan Pak Prabowo. Tapi lebih dengan periode-periode sebelumnya. Pak Bu Sri Mulyani kan sudah menjabat lama sekali di kabinet, termasuk di eranya Pak Jokowi. Pak Karding misalnya, itu menurut saya juga tidak merepresentasikan politik asosiatif kuat dengan Pak Prabowo gitu. Nah, saya melihat ada semacam upaya mencari titik keseimbangan baru dengan meletakkan orang-orang yang sekarang diharapkan ya menjadi penguat politik asosiatif kepemimpinan Pak Prabowo gitu. Dan ini juga tentu menjadi perbaikan sekaligus menjadi cara publik untuk jauh lebih clear melihat apakah betul Pak Prabowo bisa mengoptimalisasi ya orang-orang yang sekarang betul-betul dikontrol oleh dia, tidak hanya dikontrol oleh orang-orang lain atau menjadi proksi dari kuasa politik orang lain begitu. Mencari titik keseimbangan baru dan juga tentunya ini adalah asosiasi politik yang identik dengan Pak Prabowo. Artinya Mas Freddy, ini kalau kita lihat kinerja dari menteri-menteri yang kemarin kena reshuffle dari Presiden Prabowo Subianto, ini belum sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Anda melihatnya seperti apa? Kalau kembali lagi ya, itu memang proses pergantian ini, reshuffle kabinet ini adalah kewenangan prerogatif Pak Presiden Prabowo. Tapi saya secara pribadi termasuk Projo, ini kita melihat sesosok Menteri Koperasi Budiari pada saat itu ya tidak ada masalah dengan kinerja. Menurut saya beliau deliver. Ya, tugas yang diberikan itu Kopdes itu tidak ada masalah kinerja ya? Tidak ada masalah kinerja. Kopdes berhasil beliau install ya bersama Pak Wamen yang sekarang menteri pada saat ini. Dan apa ya bahasanya Pak Budiaur itu
kita itu bangsa Indonesia bahkan sampai sekarang terkopdes-kopdes. Artinya ini luar biasa lah, wabah kopdes ini udah sampai ke bawah-bawah. Jadi menurut saya reshuffle ini bukan karena kinerja, bukan karena kinerja, tetapi memang saya bisa juga mengiyakan Prof. Gun-Gun tadi, asosiasi keseimbangan baru, asosiasi politik yang kuat gitu loh. Jadi karena publik melihat ini. Bukan soal citra, Mas Freddy. Kalau kita lihat kan Pak Budiari citranya ini berkaitan dengan kasus yang judi yang sedang diperbincangkan gitu, kasus besar judi online, termasuk juga Wamenaker, Noel ini juga sama begitu. Bagaimana Anda melihat? Apakah ini berkaitan juga dengan citra? Kita tidak melihat itu karena kebetulan sudah putus itu, ya sudah putus dan Presiden tahu persis itu bahwa di dalam proses persidangan itu yang sangat terbuka di dalam putusan bahwa memang Budiari tidak terlibat di situ. Jadi saya juga melihat tidak ada masalah citra yang terus saja dikatakan di framing kepada Budiari terlibat judol. Tapi saya lebih sepakat kepada Prof. Gun-Gun yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo perlu mencari keseimbangan politik yang baru yang diasosiasikan kepada dia secara mutlak. Ya bukan berarti Presiden Prabowo itu ada masalah dengan Presiden Jokowi, dengan Pak Jokowi. Bukan berarti seperti itu. Ya, itu saya yakin betul, kita Projo yakin betul bahwa Presiden Prabowo tidak akan pernah terjebak dengan provokasi-provokasi seperti itu. Ya, dengan adu domba seperti itu. Saya percaya bahwa Presiden Prabowo hubungannya akan terus membaik, akan terus baik dengan Presiden Jokowi. Jadi memang lebih kepada memang kebutuhan yang dimaui oleh Presiden itu sendiri. Yang kita tidak bisa menebak, tapi ya analisa tadi disampaikan Prof. Gun-Gun, memang publik harus melihat, ya mungkin pasar harus melihat semua ini kan semua ya, presiden ini kan presiden semua ya. Oke, baik. Bukan hanya presidennya, pendukungnya Prabowo Gibran saja, tapi presiden semua, dan ini butuh ya keseimbangan politik yang baru agar ini bisa berjalan kencang. Mungkin seperti itu. Baik, saya mau mendengar dari Gerindra kalau begitu. Kalau Gerindra melihatnya seperti apa? Apakah ini juga sebagai langkah untuk menjaga jarak dengan Pak Jokowi? Enggak, kalau kita lihat misalnya konsolidasi politik yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto selama hampir 1 tahun ini, sekitar 10 bulan, saya pikir tidak ada hambatan komunikasi politik dengan siapapun. Ya. Bahwa satu-satunya tokoh politik yang itu cair komunikasinya dengan tokoh politik lain, saya pikir hanya Pak Prabowo ya. Ketika misalnya ada beberapa tokoh politik yang sampai sekarang itu belum tuntas komunikasinya. Saya pikir reshuffle ini tidak dominasi dimensi politiknya tidak terlalu kental. Karena memang tidak ada masalah konsolidasi politik yang dilaksanakan oleh Bapak Prabowo Subianto. Misalnya dengan PDIP. Walaupun PDIP mengatakan di luar pemerintahan, tapi beberapa kali statement Bu Mega menyatakan bahwa PDIP akan mendukung segala kebijakan pemerintahan Prabowo yang itu terkait dengan hajat hidup rakyat. Dan itu sangat kentara misalnya di parlemen, di DPR. Bahwa kita sangat merasa didukung oleh PDIP dalam setiap rapat-rapat yang itu untuk mensukseskan program-program dari kementerian terkait yang ada di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Saya memahami betul misalnya karakter Pak Prabowo sebagai seorang pemimpin. Orientasinya orientasi hasil. Bahwa pasca penetapan anggaran APBN 2026, beliau ingin memastikan tidak ada lagi problem-problem internal yang itu bisa menghambat percepatan dari eksekusi program-program beliau. Misalnya, sesungguhnya kan yang paling menarik dari reshuffle ini adalah pergantian Menteri Keuangan. Kan sebetulnya di awal-awal memang ada masukan dari beberapa pakar, dari beberapa kampus dan tokoh-tokoh yang mengatakan bahwa dalam konteks majap kan selama ini kan Pak Prabowo dengan paradok Indonesianya kan mengkritik betul bagaimana arah pembangunan ekonomi yang selama ini ada di Indonesia kan. Bagaimana Pak Prabowo selalu mengatakan berulang-ulang ke depan kita berharap pembangunan kita orientasinya adalah rakyat. Bagaimana kekayaan negara kita ini diakumulasi, diamankan, diselamatkan, dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Dan kalau kita misalnya lihat
juga peta globalnya, Pak Prabowo kan kecenderungannya sekarang membangun koalisi ekonomi globalnya ke Cina, ke Rusia, ke BRICS lah kan. Sementara ya kita sama-sama pahami bahwa majap ekonomi Ibu Sri Mulyani kan masih berorientasi pada kiblatnya ke Amerika atau Barat kan. Saya pikir banyak masukan sejak awal yang disampaikan oleh pakar-pakar ekonomi belum nyambung dalam track recordnya. Saya pikir reshuffle Kementerian Keuangan ini yang akan membuktikan bahwa apakah Kementerian Keuangan yang baru itu satu frekuensi, satu arah, satu majab dengan apa yang selama ini didengung-dengungkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Saya yakin dan percaya arahnya ke situ, bukan arahnya yang gosip politik atau intrik-intrik di lingkaran kekuasaan, tidak. Pak Prabowo nggak terpikir lagi itu. Dia terpikir bagaimana program-program yang terkait dengan hajat hidup rakyat dieksekusi. Bagaimana MBG, bagaimana Koperasi Desa Merah Putih, bagaimana hilirisasi, dan bagaimana yang paling penting selalu dikatakan oleh Pak Prabowo. Kemarin kan kami diundang, disampaikan bahwa bertahun-tahun bahkan puluhan tahun kekayaan negara kita ini itu keluar sampai 319 miliar US dollar. Oke, baik. Menarik apa yang dikatakan oleh Pak Sugiat ya. Mazhab dari Menteri Keuangan sebelumnya ini belum sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto. Saya ingin dengar suara dari Pak Hendrawan kalau begitu. Kalau dari analisa partai penyimbang seperti apa? Apakah memang benar dengan adanya reshuffle ini Pak Presiden Prabowo Subianto ingin menyamakan mazhab terutama dengan program-program yang dijalankan ke depannya? Jadi reshuffle ini kita pahami sebagai hasil dari evaluasi total. Karena evaluasi total, maka kita tidak bisa mengatribusi penyebabnya pada satu faktor. Misalnya Profesor Gun-Gun mengatakan politik asosiatif, terus kinerja, atau mazhab. Jadi tentu pertimbangannya multifaktor. Dan multifaktor itu untuk orang per orang bisa berbeda, ya tekanannya berbeda. Tetapi menurut saya kalau kita lihat, sebenarnya dibutuhkan satu reshuffle yang lebih besar ya, lebih menyeluruh. Dibanding hanya 2 kursi kosong atau 5 yang di reshuffle. Karena target-target yang ditentukan oleh Pak Prabowo ini target yang luar biasa. Coba kalau kita membaca buku Paradoks Indonesia, ya, dengan target-target yang luar biasa. Misalnya Pak Prabowo menyampaikan pertumbuhan ekonomi 8%, kemudian APBN defisit 0, keseimbangan primer harus positif. Sebab kalau tidak, utang kita akan besar pasak daripada tiang dan seterusnya. Ini dibutuhkan satu winning team yang luar biasa, ya. Baik. Itu sebabnya saya merasa Pak Prabowo masih memiliki pekerjaan rumah yang besar. Dan kalau tadi dikatakan apakah Ibu Sri Mulyani berbeda dengan Pak Purbaya, kalau secara umum ini masih mainstream economics ya. Dua-duanya ini Keynesian, dua-duanya lulusan dari Amerika Serikat. Hanya buku pegangannya berbeda. Kalau saya lihat buku favorit yang dibaca oleh Menteri Purbaya ini, yang dia sampaikan pernah kepada saya, itu lebih dekat dengan, atau lebih selaras dengan apa yang ditulis oleh Pak Prabowo dalam Paradoks Indonesia. Oke, baik. Kita juga ingin membahas, menarik apa yang dikatakan oleh Pak Hendrawan, dia mengatakan butuh reshuffle lebih besar begitu karena targetnya ini ada target program-program dari Presiden Prabowo ini Subianto ini lebih besar begitu. Bagaimana kemudian merespon mengenai apa yang dikatakan oleh Pak Hendrawan, termasuk juga kita ingin membahas jelang 1 tahun Presiden Prabowo Subianto, bagaimana optimismenya, kita akan bahas lengkapnya untuk Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami.